Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan pendapatan dan pengangguran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deskisor Rajab dengan NIM D1A125047 dan teman saya. Dan saya Wahidul Wahab dengan NIM D1A125056. Dalam video kali ini terdapat 5 soal yang akan kami jelaskan, di mana soal 1, 2, dan 3 akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan soal nomor 4 dan 5 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu pendekatan produksi. Kasusnya itu di sini perekonomian daerah berbasis kakao. Terdapat rantai produksi kakao dalam miliar rupiah per tahunnya. Di sini kita akan hitung nilai tambah pada masing-masing sektor dan hitung pendapatan nasional PDB atau GDP tersebut. Pertama, menghitung nilai tambah pada masing-masing sektor. Rumus nilai tambah yaitu NT. Di sini kita akan menggunakan rumus nilai output dikurang dengan nilai input dan akan menghasilkan nilai tambah. Pertama, dalam sektor budidaya kakao. Nilai outputnya di sini sebesar 420, kita kurang dengan nilai input sebesar 120 miliar. Maka akan menghasilkan nilai tambah 300 miliar. Kedua, industri pengolahan kakao. Di sini nilai outputnya sebesar 780 miliar. Kita kurang dengan nilai inputnya yaitu sebesar 420 miliar. Maka akan menghasilkan nilai tambah sebesar 360 miliar. Kemudian, industri makanan coklat. Di sini nilai outputnya sebesar 1.200 miliar. Kita kurang dengan nilai input 780 miliar. Maka akan menghasilkan nilai tambah sebesar 420 miliar. Nah, setelah kita menghitung masing-masing sektor berikut, sekarang kita menghitung pendapatan nasional PDB atau GDP dengan pendekatan produksi. Pendekatan produksi menghitung PDB sebagai jumlah seluruh nilai tambah sektor produksi. Dari masing-masing sektor tadi, kita menghasilkan nilai tambah pertama 300, lalu 360, lalu 420. Di sini PDB-nya kita tambah 300 ditambah 360 ditambah 420 menghasilkan 1.080 miliar. Nah, itulah hasil jawaban soal nomor 1. Baik, saya akan melanjutkan soal nomor 2, yaitu pendekatan pengeluaran kasus. Perekonomian negara Nusantara, data perekonomian negara Nusantara dalam triliun rupiah. Di sini konsumsi rumah tangga rumusnya itu adalah C sama dengan 3.200. Investasi swasta rumusnya I sebesar 1.100. Pengeluaran pemerintah rumusnya G sama dengan 1.400. Ekspor rumusnya CX sama dengan 900 dan impor M sebesar 700. Selain itu terdapat penyusutan depresiasi sebesar 300 dan pajak tidak langsung sebesar 250 dan subsidi 150. Pertanyaannya, hitung produk domestik PDB atau GDP menggunakan pendekatan pengeluaran. 2. Menghitung produk nasional PNN atau NNI. Pertama, kita akan menghitung produk domestik PDB atau GDP. Rumus PDB pendekatan pengeluaran yaitu tadi saya sudah mengatakan rumusnya adalah C, I, G, X, dan M. Di sini C-nya ditambah dengan I, ditambah dengan G, ditambah dengan X, dikurang dengan M. Yaitu tadi konsumsi rumah tangga, investasi swasta, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor. Nah, sekarang kita akan menghitungnya. Pertama itu ekspor dikurang impor, di mana
nilai ekspor tadi itu adalah 900 dan impor itu adalah 700, maka akan menghasilkan 200. Lalu konsumsi rumah tangga kita akan tambah dengan investasi swasta dan pengeluaran pemerintah, di mana nilainya itu 3.200, 1.100 ditambah 1.400 tambah hasil pengurangan ekspor dan impor tadi, yaitu sebesar 200. Maka kita akan menggabungkan semua nilainya, maka akan menghasilkan PDB sebesar 5.900 triliun rupiah. Lah, sekarang kedua. Sekarang kita akan menghitung produk nasional neto PNN atau NNI-nya. Langkah perhitungan pertama A, menghitung produk domestik neto. PDN, PDB, penyusutan. PDN-nya tadi itu kita telah mendapatkan 5.900 triliun dikurang dengan 300. Nah, 300 itu dari mana? 300 itu dari penyusutan depresi. Setelah kita mengurang hasil PDB dengan hasil penyusutan tadi, maka akan menghasilkan 5.600 triliun rupiah. Sekarang kita akan menghitung produk nasional neto. Rumusnya itu PNN sama dengan PDN ditambah subsidi dikurang pajak tidak langsung. Diketahui pajak tidak langsung sebesar 250, subsidi 150. Subsidi dikurang pajak tidak langsung sama dengan 150 dikurang 250 sama dengan minus 100. PNN tadi telah menghasilkan 5.600 triliun rupiah dikurang minus 100, maka akan menghasilkan 5.500 triliun. Baik, saya akan melanjutkan soal nomor 3, yaitu pendekatan pendapatan kasus. Struktur pendapatan di sekitar formal struktur pendapatan suatu negara dalam triliun rupiah adalah sebagai berikut. Upah dan gaji tenaga kerja sebesar 2.800, sewa 400, bunga 350, laba perusahaan 900, pajak tidak langsung 300, subsidi 200 dan penyusutan 250. Soal nomor pertama, hitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan pendapatan. Dan nomor 2, jelaskan peran pajak tidak langsung dan subsidi dalam perhitungan pendapatan nasional. 3, mengapa penyusutan perlu ditambahkan dalam perhitungan tertentu. Pertama, menghitung pendapatan nasional. Rumusnya itu adalah upah ditambah sewa, ditambah bunga, ditambah laba. Nah, upah dan gaji tadi sebesar 2.800. Sewa 400, bunga 350, laba 900. Maka jika ditotalkan semua, dapat menghasilkan 4.450 triliun. Lalu, rumus selanjutnya, pajak tidak langsung dikurang subsidi. Di sini tadi pajak tidak langsung itu ada 300 dan subsidi 200. Nah, langsung saja. 300-nya kita kurang 200, maka menghasilkan 100. Dari rumus tadi, kita akan menggabungkan dari jumlah balas jasa faktor produksi yang tadi nilainya itu 4.450 triliun dan penyelesaian pajak subsidi 300 dikurang 200 sama dengan 100. Nah, maka kita gabungkan keduanya, kita tambah 4.450 triliun ditambah 100, maka 4.550 triliun rupiah. Lanjut soal kedua. Peran pajak tidak langsung dan subsidi dalam pendapatan nasional. Pajak tidak langsung seperti PNN atau cukai peningkatan harga pasar barang dan jasa, tetapi bukan pendapatan langsung faktor produksi. Oleh karena itu, pajak tidak langsung ditambahkan dalam perhitungan agar nilai pendapatan mencerminkan harga pasar. Subsidi justru menurunkan harga pasar dan merupakan bantuan pemerintah kepada produsen, sehingga mengurangi nilai pendapatan nasional pada harga pasar.
Jadi dalam perhitungan pendapatan nasional digunakan penyesuaian pajak tidak langsung dikurang subsidi. Lanjut ke soal 3. Mengapa penyusutan perlu ditambahkan dalam perhitungan tertentu? Nah, mengapa kita menambahkannya? Karena penyusutan adalah pengurangan nilai barang, modal akibat pemakaian, dan usia. Lalu penyusutan bukan pendapatan yang diterima faktor produksi, tetapi bagian dari nilai produksi bruto. Nah, oleh karena itu, penyusutan ditambahkan saat menghitung pendapatan produksi bruto, GNP atau GDP. Lalu penyusutan dikurangkan jika ingin memperoleh pendapatan atau produk neto. Penyusutan diperlukan agar nilai produksi mencerminkan kapasitas produksi sebenarnya dan tidak perlu terjadi overestimasi pendapatan bersih masyarakat. Saya akan melanjutkan soal 4 tentang pengangguran. Kasus dalam soal 4 ini, kondisi pasar tenaga kerja dan data ketenagakerjaan suatu negara adalah sebagai berikut. Jumlah penduduk ada 200 orang, penduduk yang bekerja ada 130, penduduk yang sedang mencari kerja ada 10. Penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan tidak mencari kerja ada 60 orang. Selain itu, sebagian pekerja bekerja kurang dari 20 jam per minggu. Terjadi pemutusan hingga kerja akibat otomatis industri. Pertanyaannya, yang pertama, hitunglah angka kerja, tingkat partisipasi antar kerja, TPT. Yang kedua, identifikasi jenis pengangguran yang terjadi. Yang pertama yang kita hitung itu adalah perhitungan ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah penduduk usaha kerja yang bekerja dan sedang mencari kerja. Rumusnya adalah angkatan kerja sama dengan bekerja ditambah orang yang sedang mencari kerja. 130 ditambah 10 sama dengan 140 juta orang. Yang kedua, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Rumusnya, TPAK sama dengan angkatan kerja dibagi penduduk usia kerja dikali 100% atau 140 dibagi 200 dikali 100% sama dengan 70. Yang ketiga, tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Pengangguran terbuka adalah penduduk yang tidak bekerja dan tidak aktif mencari kerja. Rumusnya, TPT sama dengan pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100% atau 10 dibagi 140 dikali 100% sama dengan 7,14%. Identifikasi jenis pengangguran. Berdasarkan informasi kasus, A. Pengangguran terselubung ditunjukkan oleh pekerja yang bekerja kurang dari 20 jam per minggu. Artinya, tenaga kerja tidak dimanfaatkan secara penuh. Dalam jenis pengangguran ini disebut pengangguran terselubung. Yang B. Pengangguran struktural ditunjukkan oleh PHK akibat otomatis industri. Terjadi karena perubahan struktur ekonomi dan teknologi sehingga keterampilan pekerja tidak lagi sesuai. Jenis pengangguran ini biasa disebut pengangguran struktural. Yang bagian C, pengangguran friksional. Tidak disebut secara langsung, namun mungkin terjadi pada sebagian dari 10 juta pencari kerja yang sedang berpindah pekerjaan. Jenis pengangguran friksional atau potensial. Bagian D, pengangguran siklikas. Tidak ada informasi tentang reses atau penurunan siklus ekonomi. Jenis pengangguran tidak teridentifikasi dalam kasus. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang nomor 5. Jelaskan hubungan antara pendapatan nasional dan tingkat pengangguran berdasarkan kasus di atas. Hubungan pendapatan nasional dan tingkat pengangguran. Pendapatan nasional dan tingkat pengangguran memiliki hubungan berbanding terbalik dalam kasus di atas.
Pendapatan nasional yang tertinggal mencerminkan aktivitas produksi dan ekonomi yang besar sehingga mampu menyerap lebih dari tenaga kerja dan menurunnya tingkat pengangguran. Hal ini terjadi dari TPAK sebesar 70% dan TPT sekitar 7,14%, yang menunjukkan sebagian besar penduduk usaha kerja telah terlibat dalam kegiatan ekonomi. Namun, meskipun pendapatan nasional relatif tinggi, masih terdapat pengangguran struktural akibat otomatis industri. Perkembangan teknologi meningkatkan produksi dan nilai output yang dapat menaikkan pendapatan nasional, tetapi pada saat yang sama mengurangi kebutuhan tenaga kerja tertentu. Selain itu, adanya pekerja dengan jam kerja kurang dari 20 jam per minggu menunjukkan pengangguran terselubung, yang berarti pendapatan nasional belum sepenuhnya mencerminkan bermanfaat tenaga kerja secara optimal. Dengan demikian, peningkatan pendapatan nasional tidak sesuai otoritas, menurunkan pengangguran, terutama jika pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh penciptaan lapangan kerja yang sesuai. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan pendapatan nasional perlu disertai dengan pengembaraan keterampilan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja produktif agar pengangguran dapat ditekan secara berkelanjutan.